Welcome teman-teman. Pelajaran penting kali ini. Pertandingan legendaris 1959 Michael Tal versus Bobby Fischer. Bagaimana kita bisa melihat teman-teman, pelajaran penting itu benteng dan kuda yang dimainkan oleh Michael Tal. Kombinasi yang sangat cerdas menurut saya. Oh ya teman-teman, pertandingan ini berlangsung di Yugoslavia ya. Baiklah, tidak usah banyak bacot. Michael Tal memegang bidak putih dan Bobby Fischer memegang bidak hitam. Michael Tal mengawali dengan pion D 2 langkah. Dan Bobby Fischer menaikkan kuda ke F6. Pembukaan ini disebut dengan King Indian's Defense. Teman-teman bisa melihat ya, pion C dan pion D Michael Tal sudah naikkan 2 langkah. Itu tandanya dia akan posisi menyerang dengan mengandalkan pion center. Kali ini kita sudah melihat C, D, dan E sudah dinaikkan 2 langkah. Luar biasa Michael Tal. Gajah naik ke E2. Bobby Fischer melakukan rokade pendek. Dan Tal membalas kuda ke F3. Kali ini pion E dinaikkan 2 langkah oleh Bobby Fischer, mengajak pertukaran pion ya. Tetapi Michael Tal menolak dan berupaya mengambat jalur pion center. Jika teman-teman mengamati, dia akan melakukan serangan melalui gajah dan pertahanan dilakukan oleh benteng. Dan manuver kuda akan dilakukan oleh Michael Tal. Perhatikan teman-teman, gajah telah mengepin kuda, dan kali ini Bobby Fischer mengancamnya dengan pion. Nah, gajah bukan ditarik mundur tetapi tetap mengarahkan posisi di jalur H. Itu tandanya tetap mengepin menteri ya teman-teman. Kali ini Michael Tal rokade pendek. Dan Bobby Fischer menteri ke E8. Perhatikan langkah kuda. Michael Tal sudah mengambil ancang-ancang ya teman-teman. Dan Bobby Fischer juga mengalihkan kudanya. Sepertinya Bobby Fischer ingin beradu gajah ya teman-teman. Gajah dinaikkan benar sekali ke F6, mengajak pertukaran. Dan Michael Tal menerima itu. Lalu kuda pukul gajah. Teman-teman harus konsentrasi ya. Jangan nanti saya udah ngebacot tapi teman-teman tidak memperhatikan langkah yang dilakukan oleh kedua pemain. Karena semakin banyak kita melihat dan mendengar langkah-langkah legendaris catur dunia, maka ilmu kita akan bertambah teman-teman. Kali ini Michael Tal menaikkan menteri ke D2. Dan raja bergeser untuk melindungi pion. Dan menteri ke E3 mengambil jalur E ya, menterinya ini teman-teman. Kali ini kuda bergeser ke G8. Bobby Fischer menarik kudanya itu bukan tanpa sebab ya teman-teman. Agar jalur pion F bisa plong. Dan kali ini Michael Tal menaikkan pion C, mengajak pertukaran pion. Nah, seperti yang saya bilang, pion F dinaikkan 2 langkah, mengajak pertukaran pion, lalu Michael Tal menyambutnya, dan terjadilah pertukaran pion. Sepertinya kok tidak kondusif ya pertahanan dari Bobby Fischer ya teman-teman, karena rajanya sudah terombang-ambing itu di H7. Kali ini Michael Tal mengajak pertukaran pion dan Bobby Fischer menyambut, mengajak pertukaran menteri. Tentu saja teman-teman, Michael Tal bukanlah tipe karakter yang ingin berlaga menteri teman-teman. Maka dia pukul pion dengan menteri, dan Bobby Fischer pukul pion dengan pion. Dan teman-teman perhatikan, Bobby Fischer mengajak pertukaran pion itu, pion C dan pion B. Tetapi Michael Tal cuek dengan itu teman-teman, menaikkan gajah ke D3. Dengan kata lain, ingin menyerang pion yang ada di F5. Lalu Bobby Fischer menyambut saja pion dengan pion dan mengancam kuda.
Teman-teman tahu langkah yang akan dilakukan Mikhail Tal? Apakah memperdulikan kuda karena diancam oleh pion? Nggak peduli dia, teman-teman. Dia mengancam menteri dengan benteng. Kali ini menteri bergeser ke F6. Luar biasa pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Dan kali ini benteng naik ke E6 mengancam menteri. Karena Mikhail Tal tidak menginginkan menteri berada di posisi ini ya teman-teman. Dia berusaha menarik agar memberikan kuda secara gratis. Tujuannya apa? Agar menteri tidak dalam keadaan berdekatan dengan raja, teman-teman. Dan kali ini Mikhail Tal menghantam pionnya dan posisi skak. Dan Bobby Fischer merasa gajah ini merajalela ya, maka dia pukul gajah dengan benteng dan pertukaran pun terjadi. Menteri pukul benteng, posisi skak, dan raja tidak punya banyak pilihan. Berlari ke H8 menghindari skak apabila ke G7. Dan kali ini benteng dinaikkan kembali, teman-teman, mengancam menteri. Seperti yang saya bilang tadi, Mikhail Tal ingin menjauhkan menteri dari raja. Luar biasa langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Kali ini benteng ke E8, berusaha mengambil jalur dan mengunci posisi raja. Apa yang dilakukan oleh Bobby Fischer untuk menyelamatkan kondisi seperti ini, teman-teman. Dan pada akhirnya Bobby Fischer menaikkan kuda ke F6, mengikat kuda satu dengan kuda yang dua. Nggak ngotak, teman-teman. Kuda dibantai sama menteri. Tal tidak peduli dan Bobby Fischer tidak banyak pilihan, harus pukul menteri dengan menteri. Dan benteng pukul menteri. Kondisi ini langkah yang sangat brilian dilakukan oleh Mikhail Tal, memikirkan 3 atau 4 langkah ke depan, teman-teman. Kali ini Bobby Fischer menaikkan raja ke G7 sekaligus mengancam benteng. Dan benteng langsung plong saja, teman-teman, ke F8. Mengikat benteng 1 dengan benteng 2. Mengancam kuda dan mengunci pergerakan benteng hitam dan gajah hitam. Kali ini langkah yang dilakukan oleh Bobby Fischer untuk menyelamatkan kudanya adalah ke E7. Apabila benteng pukul kuda, maka raja pukul benteng. Lagi-lagi, teman-teman, Mikhail Tal bukanlah pemain catur yang abal-abal. Dia telah memikirkan langkah, bisa dibilang 7 atau langkah ke-8. Kali ini, kuda mencari posisi yang strategis. Manuver ke A5. Lalu Bobby Fischer menaikkan pion H1 langkah. Dan Mikhail Tal menghambat ya, agar tidak ada ancaman di posisi rajanya. Dan Bobby Fischer berusaha mengeluarkan bentengnya, bergeser ke B8. Dan kuda bergeser ke C4. Bobby Fischer mengancam kuda dengan pion. Mikhail Tal malah berterima kasih ya, teman-teman, karena dia ingin memang menduduki posisi center tempat kuda yang paling strategis, teman-teman. Dia memang sudah mengincar petak E5. Jadi tanpa diancam pun dia akan pergi, teman-teman. Nah, di sini posisinya sudah sangat kritis bagi Raja Hitam. Karena ada skak nanti benteng ke F7. Maka dari itu, di posisi ini, Bobby Fischer menyerah. Karena tidak tahu mengatasi cara benteng ke F7, posisi skak, sekaligus mendapatkan kuda. Itu makanya Bobby Fischer menyerah. Teman-teman bisa pikirkan, saya rasa tidak ada lagi jalan keluarnya. Tapi buat teman-teman, jika penasaran, saya akan melanjutkan langkahnya ya, agar teman-teman tidak bingung ya. Loh, kok nyerah bang kayak gitu? Nah, biar kita lanjutkan, teman-teman. Kita berandai-andai aja langkah yang mungkin dilakukan, karena semua perwira sudah terkunci ya, teman-teman. Raja juga tidak tahu mau kemana itu, teman-teman. Kita berandai-andai benteng ke F6. Lalu langsung saja Mikhail Tal skak di F7. Raja tidak punya banyak pilihan, teman-teman ya. Berlari ke H6. Dan skakmat itu, teman-teman. Benteng E ke H8. Terima kasih, teman-teman. Tolong komentar ya, teman-teman. Jangan diam aja. Subscribe juga. Thanks and God bless.